Halo, selamat datang di DBS ya. Diskusi bersama Saifur. Hari ini kita akan melakukan pembahasan yang agak seru teman-teman ya. Judul pembahasan hari ini adalah tentang ormas semi militer, alat negara atau bagian dari budaya masyarakat ya. Mungkin akan ada yang mau mempertanyakan judul ini seperti apa, tapi akan saya jelaskan dulu sedikit tentang latar belakang kenapa saya mengambil judul ini ya. Kita tahu ya bahwa fenomena ormas di masyarakat di Indonesia kali ini hari ini itu semakin banyak ya, semakin banyak karena mereka itu juga sudah banyak melakukan keresahan ya. Mereka itu adalah orang-orang yang kadang disebut preman, tapi ya mereka itu menggunakan seragam ya. Itu adalah sebuah sindiran saja ya dari masyarakat terhadap organisasi masyarakat ini yang jumlahnya sudah terlalu sekian banyak dan ternyata itu banyak yang menimbulkan dampak negatifnya daripada dampak positifnya ya. Oke ya, kita akan maju melihat satu video ya berkaitan dengan video berikut ini. Oke, terima kasih ya. Kalau kalian melihat video tersebut itu adalah salah satu penangkapan seorang wajib militer di negara luar negeri ya. Kalau tidak salah itu di Ukraina ya, itu orang yang sedang mengantar paket makanan tiba-tiba diculik oleh orang-orang dari militer ya. Bayangkan jika kejadian tersebut terjadi di Indonesia, mungkin orang yang sedang memesan paket makanan tersebut akan sangat marah. Tapi jangan khawatir teman-teman, kejadian tersebut hanya ada di luar negeri saja. Di Indonesia sangat berbeda ya. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang sudah siap mendaftarkan diri untuk menjaga garda terdepan Republik Indonesia, termasuk video berikut ini tentang bapak-bapak yang sepertinya dari seragam dari Tentara Angkatan Laut ya, walaupun itu mungkin hanya sebuah gurauan ya. Kita akan melihat videonya berikut. Nah, berapa lagi? Yuk kan? Ya, sek. Ini sih nggak kuat nih. Hah? Ini sih nggak. Berarti jangan niat. Woi, cuaca lagi mendung. Tolong tetap waspada di jalan pengguna arus lalu lintas. Jangankan hujan air, hujan peluru, saya siap mati untuk Ibu Pertiwi. Sekian dari saya. Maju. Sebelum kalian mengatakan hal negatif terhadap bapak tersebut ya, mari kita apresiasi sedikit ya berkaitan dengan beliau yang sudah sangat nasionalis ya, walaupun sudah bapak-bapak tapi masih mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi ya. Bayangkan saja jika di Indonesia itu banyak orang-orang seperti tersebut ya. Di Indonesia itu ada anak-anak yang nakal dimasukkan ke camp militer ya, nantinya bisa jadi tentara juga. Orang tua ya juga banyak yang masih main kayak ginian juga, cosplay atau ikut-ikutan ormas, dan anak-anak mudanya juga masih banyak yang mendaftar ingin untuk menjadi tentara ya. Ini adalah pembukaan intro ya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasannya saja ya. Bab pertama ya. Bab pertama, sejarah terbentuknya ormas. Relax dulu teman-teman. Sejarah terbentuknya ormas itu dimulai kalau tidak salah itu waktu tahun 1943 ketika Indonesia masih dikuasai Jepang ya. Jepang kan menguasai Indonesia pada tahun 1942 ya, setelah mengalahkan Belanda ya. Untuk mendukung militernya dan memperkuat propaganda politiknya berkaitan dengan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Cahaya, pemimpin, dan pelindungnya. Buat kalian yang sekolah pasti pernah dengar kata-kata tersebut ya. Tujuan dari pemerintah Jepang mendirikan organisasi semi militer adalah untuk mendukung kampanye politik dan kampanye militernya di Asia Pasifik ya. Kita akan jelaskan yang pertama ada Heiho ya, atau pasukan cadangan kedua ya. Unit-unit ini diambil dari orang-orang Indonesia untuk membantu tentara Jepang. Kemudian ada peta pembela tanah air ya, sangat familiar ya.
Apalagi kita akan mendengar nama terkenal seperti Jenderal Sudirman dan Supriyadi ya. Itu adalah organisasi semi militer yang dibentuk dari masyarakat. Kemudian selain adanya Heiho, adanya PETA, ada Keibodan juga yang menjaga keamanan bersama polisi Jepang yang kalau tidak salah namanya itu adalah Kempeta ya waktu itu ya. Kemudian ada Seinendan Barisan Pemuda dan Fujinkai atau Barisan Perempuan. Jadi dulu Indonesia itu pernah ada pelatihan seperti ormas semi militer rupanya waktu di zamannya Jepang, dan kemudian ormas semi militer ini adalah menjadi cabang juga bagaimana kemudian TNI terbentuk. Selain TNI terbentuk juga dari sini juga memunculkan ormas-ormas berikutnya ya. Itu adalah secara singkatnya ya. Untuk ormas yang terdaftar secara resmi sebagai organisasi semi militer pertama di Indonesia adalah organisasi kalau tidak salah namanya Pemuda Pancasila ya. Sangat familiar sekali ya. Yang seragamnya yang oranye dan hitam itu buat kalian ya, kalian yang ingin mendaftar menjadi BRIMOB tapi tidak bisa masuk ke BRIMOB, di PP juga ada namanya BRIMOB atau Brigadir Motor ya. Jadi itu adalah opsi yang menarik juga ya buat kalian yang ingin masuk ke BRIMOB tapi nggak bisa ya. Nah, itu hanya jok saja ya kawan-kawan ya. Mereka terbentuk tahun 28 Oktober 1959. Terbentuknya PP atau Pemuda Pancasila ini diinisiasi oleh orang-orang TNI ya, termasuk yang paling terkenal adalah Jenderal Ahana Sution ya, yang waktu itu mendirikan Pemuda Pancasila dengan tujuan itu adalah dengan tujuan dari terbentuknya Pemuda Pancasila adalah untuk mengimbangi orang-orang dari PKI ya. PKI itu waktu itu sangat besar-besarnya, dan untuk memperkuat pertahanan di ranah sipil, maka para jenderal membentuk PP atau Pemuda Pancasila untuk mengantisipasi pengaruh dari kelompok PKI itu ya. Salah satu yang harus dilawan adalah SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia ya. SOPSI ya, itu adalah organisasi buruh pertama yang hadir pasca Perang Dunia Kedua, dan itu adalah sebuah organisasi yang cukup masif ya waktu itu ya. Itu adalah pembahasan tentang sejarah berdirinya ormas di Indonesia ya. Kemudian kita akan langsung saja ke bab kedua ya. Bab kedua, relevansi ormas di masa sekarang ya. Relevansi ormas di masa sekarang itu banyak dipertanyakan ya, karena kita tahu sendiri ya bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali masalah yang disebabkan oleh organisasi masyarakat ini ya, mulai dari pemalakan kelompok-kelompok UMKM kecil, pemalakan parkiran, dan penyegelan pabrik juga yang dilakukan oleh kelompok ini juga. Ini adalah sebuah bentuk yang kurang baik sebenarnya, jika dikatakan bahwa tujuan ormas yang dikatakan awalnya baik malah kedepannya malah dikatakan sebagai seperti preman ya. Bahkan ada beberapa dari mereka itu ya mengatakan mereka ada di bawah seorang politik atau berlindung di bawah TNI dan Polri ya. Mungkin itu hanya sebagai dugaan saja ya. Oke ya, kita akan masuk ya. Kita akan membahas tentang kenapa fenomena ormas itu sangat laku di Indonesia ya. Pertama ya, saya akan bercerita tentang budaya kasta sosial ya. Jadi di India itu ada namanya kasta sosial ya, yang namanya Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra ya. Brahmana pemuka agama, Ksatria tentara, Waisya pedagang, Sudra itu buruh ya. Jadi walaupun kasta itu sudah tidak ada di Indonesia karena dulu Indonesia itu Hindu Buddha kemudian diislamkan, tapi masyarakat pandangannya itu sama-sama masih mengiyakan bahwa pandangan itu ada. Terbukti ya bahwa orang-orang di Indonesia itu lebih tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dinas
yang mengabdi untuk negara atau para abdi negara daripada orang-orang biasa ya. Alasannya juga kenapa banyak orang yang suka menggunakan seragam-seragam ya. Kemudian masyarakat Indonesia itu juga kita harus tahu ya bahwa di Indonesia fenomena ormas ini sudah cukup mengkhawatirkan ya. Bahkan ada video yang menyebutkan bahwa anggota salah satu ormas itu bisa mencapai 2 juta orang ya. Anggotanya Bang? Ya. Berapa anggotanya semua? Kami lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang Ya. yang berseragam ini? Ya, di seluruh Indonesia. Oke. Yang punya seragam Ya. grip dan kartu anggota ya? Ya. Yang by database Bang Iman. Iya, oke. Ya. Jadi mungkin ada pihak Itu lebih dari TNI Polri itu. Ya. Jumlahnya luar Ya. biasa. 2 juta orang ya, itu jumlah yang cukup tinggi ya. Bahkan Tentara Nasional Indonesia saja tidak sampai 2 juta orang ya, 2 juta anggota ya. Ini membuktikan bahwa penggunaan ormas ini sudah sangat-sangat banyak ya, bahkan melampaui zamannya ya. Mungkin dulu tujuannya jelas, tapi kalau sekarang untuk apa kita mempunyai banyak sekali masyarakat yang terlibat dalam ormas padahal kita masuk dalam fase yang relatif damai ya. Sebagai contoh saja, Indonesia itu terakhir berperang antar negara ya, itu pada tahun 1961 sampai 1962 di Operasi Trikora merebut Irian Barat dari Belanda, dan kemudian peristiwa konflik dengan Malaysia yang berakhir tahun 1963 sampai 1966. Itu adalah terakhir kali Indonesia benar-benar berkonflik perang langsung secara head to head dengan negara ya. Itu adalah sudah sangat lama. Kemudian setelah itu perang Indonesia itu hanya terbatas pada perang pemberontakan ya. Kayak contohnya invasi Indonesia ke Timur 1975 sampai 1999 dengan dalih untuk memerangi Fretilin, operasi melawan GAM Gerakan Aceh Merdeka 1976 sampai 1976 sampai 2005. Jadi memang fenomena ini juga sudah sangat meresahkan ya. Kemudian kita sudah masuk ke bab 2 tadi ya, maka dari itu kita akan masuk ke bab 3 ya. Lemahnya aturan birokrasi atau kurang tegasnya pemerintah ya. Kita tahu ya bahwa di Indonesia ada peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang mengatur tentang pendiriannya ormas ya, tapi kemudian ada revisi terbaru tahun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 yang berkaitan dengan perubahan tersebut ya. Perubahan tersebut adalah dengan bertujuan untuk mengantisipasi organisasi yang ekstremis, komunis, separatis dan sebagainya yang dikatakan itu bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contohnya pembubaran FPI dan HTI ya, Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia karena menggunakan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Kemudian aspek hukum dan pembuktiannya itu sangat lambat ya. Karena kenapa? Organisasi-organisasi itu berlindung di bawah atas nama Pancasila sehingga mereka itu sangat susah dibubarkan ya. Bahkan ada beberapa kekuatan politik atau orang-orang yang afiliasi dengan politik yang sengaja memanfaatkan keberadaan kelompok tersebut ya. Kurang tegasnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi sebuah dilema ya, bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya butuh ketegasan ya, tapi ternyata pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu masih banyak yang terkesan membiarkan saja fenomena ormas ini ya. Sehingga kita harus mempertanyakan ya relevansinya mereka sekarang ya. Kemudian bahkan sampai ada ya orang-orang dari tentara itu yang mulai mempertanyakan penggunaan atribut dari ormas-ormas ini karena dianggap itu tidak sopan ya. Tidak sopan karena tentara harus melewati perjuangan yang sangat panjang untuk mendapatkan gelar-gelar pangkat-pangkat tersebut. Sedangkan ormas itu dengan seenaknya sendiri menempel-nempelkan atribut-atribut itu ya, sehingga terasa sangat kurang berharga ya. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat ya. Ini adalah bagian dari judul juga. Ormas itu adalah bagian dari alat pemerintah atau budaya dari masyarakat. Karena harus kita akui juga ya, walaupun ormas ini sebenarnya meresahkan masyarakat kita juga, itu kayak kurang kesadarannya. Terbukti dengan jumlah ormas yang semakin banyak, anggotanya itu juga semakin hari semakin banyak. Mereka masuk ormas dengan dalih nasionalisme, tapi di sisi lain mereka juga kerap kali mengganggu jalannya ekonomi negara ya. Mungkin ini adalah sebuah sedikit sindiran satir juga ya. Jadi harapan dari saya membuat video ini adalah kita bersama-sama membuat adanya perubahan ya, reformasi ya, terutama
peraturan itu harus dipertegas ya. Memang ada ya beberapa orang yang sudah berusaha untuk menindak premanisme ini dari negara, seperti dari video ini. Tapi untuk sampai sekarang itu penanganannya masih terkesan sangat lambat ya. Itu adalah sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada banyak salah dan kurangnya. Jangan lupa ya buat kalian teman-teman semua yang masih bersama DBS Diskusi Bersama Saifur. Ini adalah episode kedua. Episode berikutnya kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan menarik berikutnya ya, yang harus kalian tunggu di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya channel ini ya, karena ini channel ini dalam membangun ini membutuhkan fondasi yang cukup kuat ya, terutama membutuhkan sedikit penelitian untuk membuat topik ini, kemudian ada sedikit effort juga ya, karena saya juga masih sendiri dalam mengerjakan proyek ini ya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan sampai lupa untuk subscribe dan like untuk episode menarik berikutnya ya. Terima kasih.